Polda Jawa Timur sudah lakukan gelar perkara peristiwa ambruknya Ponpes Al-Khozini. Polisi temukan dugaan kelalaian dan status kasus naik ke penyidikan, namun hingga kini belum ada tersangka. Musibah ambruknya musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur terus diselidiki. Polda Jawa Timur telah memeriksa 17 saksi terkait peristiwa itu. Pemeriksaan belasan saksi itu dilakukan untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Polisi juga telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, Anda kembali di Newsroom pemirsa. Hari ke-11 identifikasi korban ambruknya Ponpes Al-Khozini. 48 jenazah berhasil diidentifikasi. Pada Kamis sore, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ke-8 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Khozini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi hingga Kamis sore sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Pemirsa, pemerintah akan audit menyeluruh ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini. Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenak untuk cek legalitas bangunan Ponpes Al-Khozini. Kapolda Jawa Timur mengungkap kemungkinan adanya unsur pidana dalam tragedi Ponpes Al-Khozini yang sebabkan 67 orang tewas. Polisi membentuk tim dan telah memeriksa sejumlah saksi. Adapun jerat pasal yang akan disangkakan yakni tentang kelalaian yang sebabkan kematian. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Terkait insiden Ponpes Al-Khozini ini, Menteri PU akan berkoordinasi untuk mengecek legalitas pembangunan gedung. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan ya IMB kan, sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya dari DPM, jadi kita mesti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar akan melakukan audit dengan melibatkan data dari pemerintah daerah dan laporan masyarakat. Pondok pesantren diimbau memiliki persetujuan bangunan gedung. Proses pembangunan Ponpes akan dihentikan jika tidak memiliki PBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap ambruknya Ponpes Al-Khozini? Kami sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam, Mbak Diandra. Baik, Pak Fikar, saat ini kan kasus sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka terkait dengan kasus ambruknya Ponpes Al-Khozini. Siapa yang sebetulnya bisa diminta pertanggungjawaban? Apakah pengurus Ponpes atau siapa, Pak? Ya, kalau ikut tahapan proses perkara pidana, tahap penyidikan itu sudah menyimpulkan ada peristiwa pidananya. Ya, peristiwa pidananya di penyelidikan. Tadi disebut 359, 360 ya. Jadi karena kelalaian
menyebabkan kematian atau karena kelalaian menyebabkan luka berat. Nah, itu pasal itu yang akan dikenakan gitu. Nah, persoalannya sekarang siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Nah, peristiwa ini adalah sebuah bangunan ya yang sudah permanen, kemudian dihuni gitu ya, kemudian ambruk gitu. Nah, jadi harus dicari ya, harus diteliti siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab. Yang pertama tentu saja yang harus dilihat adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan bangunan gitu ya, penggunaan bangunan. Nah, artinya apa? Artinya pemilik bangunan itu ya yang kemudian menggunakan bangunan kan gitu untuk kegiatan proses belajar mengajar di pesantren. Nah, kemudian kenapa dia harus diselidiki? Ya karena dialah yang paling tahu sebenarnya apakah bangunan itu memang sudah layak untuk ditempati, sudah aman untuk ditempati, gitu ya. Kenapa dia ya? Karena dia sudah diserahkan oleh developernya, oleh perusahaan pembangunnya. Ya, perusahaan, korporasi atau perorangan atau siapapun gitu ya yang bertanggung jawab pada pembangunan pesantrennya, pembangunan fisiknya gitu. Nah, itu yang paling bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Artinya ketika diserahkan ya si pembangun itu sudah menyatakan bahwa ini layak untuk digunakan dengan kapasitas sekian-sekian umpamanya ya, dia kasih tahu juga. Nah, itu yang paling bertanggung jawab. Nah, karena apa bertanggung jawab? Karena ternyata ketika digunakan dia roboh, dia ambruk, kan begitu, ya kan? Nah, ini juga ada persoalan lain jadinya. Persoalannya adalah apakah ketika bangunan itu didirikan sudah mendapatkan kalau dulu IMB sekarang PBG, persetujuan mendirikan bangunan, ya. Nah, itu siapa yang mengeluarkan? Pemda, ya, Dinas Tata Kota biasanya, ya. Dinas Tata Kota, Pemda yang mengeluarkan persetujuan membangun bangunan, ya, mendirikan bangunan. Nah, itu yang mengeluarkan. Nah, pemerintah dalam hal ini Tata Kota ini juga ikut bertanggung jawab. Tetapi tanggung jawabnya ketika dia memberikan persetujuan itu, ya, dia harus melihat spesifikasi material apa yang digunakan untuk membangun, ukurannya dan sebagainya. Nah, karena itu biasanya kalau seseorang sedang mendirikan bangunan itu ada pengawas, ya, setiap hari atau setiap bulan datang mengawasi biasanya, ya, mengawasi sudah sampai sejauh mana, melihat materialnya dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya ketika bangunan ini diproses untuk didirikan, gitu ya, maka keterlibatan negara dalam hal ini Pemda, dalam hal ini Dinas Tata Kota itu menjadi aktif, gitu. Okay. Nah, ketika kemudian dia memberikan persetujuan dan selesai membangun, bangunannya diserahkan, maka sebenarnya tidak hanya developer itu, pengawas pembangunannya juga dalam hal ini adalah Dinas Tata Kota itu ikut bertanggung jawab kalau menurut saya. Ya, dia ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah meloloskan bangunan ini bisa digunakan, gitu. Ya, lepas dari kemudian menjadi ambruk. Nah, kalau ambruknya kan sebabnya bisa karena materialnya, bisa juga karena kapasitas yang lebih juga, umpamanya digunakan dengan kapasitas yang lebih, dan bisa juga seperti itu. Atau bisa juga karena bencana alam. Tetapi itu bencana alam itu kan tidak mungkin, tidak ada angin, tidak ada banjir, kan, tidak ada badai. Yang ada Pak Fikar, adalah dia keruntuhan. Oke. Saat ini kan sudah naik ke tahap penyidikan, berarti kan juga sudah ada indikasi tindak pidana, yaitu tadi kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia ataupun juga luka berat. Tapi hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Tanggapan Anda seperti apa? Nah, ini saya kira tanggung jawab kepolisian, ya. Tetapi kepolisian untuk sampai pada penetapan tersangka, ya, dia juga harus memastikan bahwa gedung itu roboh karena apa. Nah, itu tadi yang saya bilang, karena kapasitasnya terlalu banyak atau karena material pembuatannya yang memang tidak memenuhi syarat, gitu. Nah, ini yang harus dijelaskan oleh ahli.
Nah, karena itu di dalam praktek dalam hukum acara pidana yang disebut bukti itu tidak hanya saksi atau barang-barang bukti yang ditemukan di lapangan, juga ahli. Baik. Gitu. Jadi ahli Baik. itulah yang nanti akan menentukan kenapa itu bangunan rusak, kenapa bangunan itu ambruk. Nah, atas Baik. dasar rekomendasi dari ahli inilah nanti kepolisian akan menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu, Baik, Mbak. baik. Terima kasih banyak Pak Fikar sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Oke. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak. Malam. Ya.